Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 915. Dia pergi. Meski begitu, mereka berdua hampir terbunuh di tempat tanpa perlawanan. Proses ini terus berlanjut. Para seniman bela diri bahkan tidak mengerti apa yang telah terjadi sebelum mereka melihat hasil ini. Mereka semua diselimuti keheningan. Baru setelah beberapa saat mereka mulai berdiskusi. Apa yang terjadi? Kedua penguasa kota baru saja meninggal. Saya pikir kedua penguasa kota itu sepertinya bergegas keluar dan ingin melakukan sesuatu pada orang yang melampaui kesengsaraan. Selain itu, sudah ada seorang seniman bela diri hebat yang menjaga orang yang melampaui kesengsaraan. Setelah menemukan dua penguasa kota, dia langsung menggunakan dua jurus dan langsung membunuh dua penguasa kota. Tuan kota Zhang dan Tuan kota Liu adalah ahli tingkat kaisar. Tuan kota Zhang adalah seorang pejuang martial monarch level 3, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan mati. Orang ini terlalu kuat, bukan? Dia mampu membunuh dua ahli tingkat kaisar yang hebat dengan mudah. Keberadaan seperti itu sangat langka bahkan di seluruh benua Dongyuan, bukan? Mungkinkah orang ini adalah ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi? Desis. Saya ingat bahwa seniman bela diri yang hebat sepertinya berada di wilayah luar awan kesengsaraan dari awal hingga akhir. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Sangat mungkin bahwa dia adalah seorang ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi. Dan menilai dari tindakannya, dia pasti pelindung Dao dari orang yang melampaui kesengsaraan, kan? Aku juga ingat itu, tapi prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi adalah salah satu seniman bela diri terbaik di benua Dongyuan. Tidak banyak dari mereka di 6 penguasa. Dia bahkan mampu menggunakan penguasa tak tertandingi sebagai pelindung Dao-nya. Dia benar-benar luar biasa. Itu bisa dimengerti. Lihatlah tingkat menakutkan dari kesengsaraan petir ini. Bahkan dalam 1000 tahun terakhir, tidak pernah ada yang seperti ini. Namun, mengingat bakatnya yang mengerikan, itu normal baginya untuk dihargai oleh seorang kaisar. Aku bahkan curiga dia bukan dari benua Dongyuan kita, tapi dari benua esensi tengah, yang dikatakan sebagai wilayah paling makmur. Bagaimana mungkin benua Dongyuan kita memiliki bakat yang begitu mengerikan? Itu benar, itu masuk akal. Semua seniman bela diri gempar saat mereka membahas masalah ini. Pertama, mereka dikejutkan oleh kekuatan boneka bela diri. Ia mampu membunuh dua penguasa kota tingkat kaisar dengan mudah hanya dalam 2 gerakan. Sangat mungkin bahwa ini adalah seorang ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi. Dia memikirkannya lagi, seolah-olah lawan telah menjaga Lin Xuan dari awal hingga akhir. Ini semakin mengejutkan mereka. Seorang ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi sedang menjaga kesengsaraan raja bela diri dari seorang prajurit junior. Tidak ada seorang pun di seluruh benua Dongyuan yang berhak menikmatinya. Bahkan di antara 6 tuan, itu sama saja. Namun, ketika mereka memikirkannya, kesengsaraan raja bela diri kali ini sangat menakutkan. Itu di luar imajinasi dan pemahaman mereka. Bukan tidak mungkin seorang jenius yang tak tertandingi seperti itu memiliki ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi sebagai pelindung Dao-nya. Selain itu, pihak lain mungkin bukan seorang pejuang dari benua Dongyuan. Dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada prajurit di benua Dongyuan yang pernah bisa bersaing dengan seorang jenius yang mengerikan. Menurut rumor yang beredar, sangat normal bagi benua esensi tengah untuk berada di tengah-tengah benua Tianyuan. Setelah menyaksikan kesengsaraan petir yang legendaris, dia akhirnya bisa menerimanya. Namun, mereka masih dikejutkan oleh kesengsaraan petir yang menakutkan dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, tempat itu juga menjadi sunyi. Para seniman bela diri saling memandang dengan kaget. Namun, tidak ada yang berani maju dan mengumpulkan mayat dua penguasa kota tingkat kaisar. Bahkan para petinggi kota tempat mereka berasal tidak berani melakukannya. Salah satu alasannya adalah karena daerah itu masih dikelilingi oleh sisa-sisa kekuatan menakutkan dari kesengsaraan petir, dan kecuali ahli tingkat kaisar, seniman bela diri lainnya, termasuk seniman bela diri tingkat raja, tidak bisa mendekat sama sekali. Jika tidak, mereka mungkin akan langsung ditekan dan dibunuh di dalam. Di medan perang, hanya Sun Yan, Zhou Ran, dan penguasa kota tingkat kaisar lainnya yang memiliki kekuatan seperti itu. Namun, mereka berdua hanya bisa menonton dari kejauhan dan tidak berniat untuk bergerak. Sun Yan dan Zhou Ran tidak tahu apa yang telah terjadi. Liu Yuquan dan Zhong He telah meninggal. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa saat melihat pemandangan ini. Mereka berdua adalah prajurit tingkat kaisar, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah membunuh Liu Yuquan,
serangan Zhong He benar-benar telah mencapai tahap Raja Bela Diri akhir. Orang yang menyerang mereka adalah prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi. Mereka tidak ingin mengambil risiko menyinggung prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi karena mereka ingin membunuh dua orang. Tidak peduli apakah itu orang yang menghadapi kesengsaraan surgawi atau prajurit tingkat kaisar yang tak tertandingi. Mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka berdua. Pada akhirnya, lebih sedikit petinggi dari berbagai kota yang tercerai-berai. Tidak ada yang pergi untuk mengambil mayat Liu Yuquan dan Zhong He. Meskipun kekuatan mereka ada di mana-mana karena kesengsaraan roh petir yang menakutkan, tidak ada binatang iblis yang berani datang. Mayat mereka tidak akan dihancurkan. Namun, mayat mereka juga akan meledak di padang gurun. Ini adalah harga yang harus mereka bayar atas keserakahan mereka. Para pemimpin dari berbagai kota tidak lagi memikirkan kedua hal ini. Mereka berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi di kota mereka masing-masing. Kali ini, kesengsaraan Raja Bela Diri sangat menakutkan. Itu telah melampaui cakupan benua Dongyuan dalam 1000 tahun terakhir, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh itu telah terjadi. Selain itu, seorang ahli tingkat kaisar yang tak tertandingi juga telah muncul. Peristiwa ini sangat mengejutkan dan megah. Namun, itu tidak bisa disembunyikan untuk waktu yang lama. Itu kemungkinan besar akan menarik perhatian kekuatan besar benua, serta penguasa benua untuk menyelidiki. Mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Mereka sudah berada dalam situasi yang berbahaya. Jika mereka ceroboh dan memprovokasi sekte awan iblis, hal itu bisa menyebabkan kehancuran kota. Mereka harus memikirkan bagaimana menghadapi potensi krisis ini. Haruskah mereka melarikan diri atau menyambut mereka? Di sisi lain, boneka bela diri membungkus esensi pil di sekitar Lin Xuan dan terbang bersama Lin Xuan. Dia juga tahu bahwa gangguan di sini terlalu besar dan tidak pantas bagi mereka untuk tinggal lama di sini. Lin Xuan masih dalam keadaan koma karena cedera serius, jadi dia membutuhkan lingkungan yang aman. Setelah terbang puluhan mil jauhnya, tidak terlihat oleh kelompok seniman bela diri, dia melepaskan kekuatannya, merobek ruang angkasa, dan membawa Lin Xuan bersamanya saat dia berjalan melalui celah-celah di kehampaan. Jika dia tidak membuat keputusan seperti itu sebelumnya, akan mudah baginya untuk membuat kesalahan ke arahnya. Namun, pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal itu. Dia harus melarikan diri sejauh mungkin. Ia tidak perlu mengkhawatirkan arahnya. Dia hanya perlu pergi sejauh mungkin dari negara bagian Dongyuan. Namun, dengan kekuatan boneka saat ini, dia bisa membawa Lin Xuan bersamanya. Bahkan jika dia melewati celah-celah kekosongan, dia tidak akan bertahan lama. Tidak lama setelah itu, zona luar angkasa terkoyak sekali lagi, dan zona luar angkasa dikirim terbang menjauh. Setelah secara kasar mengidentifikasi posisinya, dia beristirahat sejenak untuk memulihkan diri. Sekali lagi, dia merobek zona luar angkasa dan memasuki celah di kehampaan. Hal ini terus berulang. 1 hari telah berlalu dengan sangat cepat. Boneka bela diri membawa Lin Xuan jauh dari provinsi Bulu Roh. Mereka sudah tiba di atas pegunungan yang tidak diketahui. Berdasarkan kepadatan ki spiritual langit dan bumi di sini, Wu Gui juga bisa memperkirakan bahwa mereka jauh dari domain wilayah tengah benua Dongyuan. Meskipun mereka masih berada di alam kelas 1, mereka sudah mencapai bagian bawah alam kelas 1. Itu bisa dianggap aman untuk saat ini. Dia membawa Lin Xuan ke lembah yang sunyi. Dia meletakkan beberapa potong kulit binatang di tanah dan meletakkan Lin Xuan di tanah.